Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita sudah memasuki MPLS hari ke-5 ya. Hari ini Bu Yuni akan menyampaikan materi tentang COVID-19. Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Virus corona berbentuk seperti mahkota yang merujuk pada protein spike yang mengelilingi permukaan virus. Protein spike ini berperan penting dalam pola infeksi virus ke sel pernafasan. Infeksi SARS-CoV-19 terjadi di jaringan dan saluran paru-paru yang menyebabkan peradangan di paru-paru dan saluran pernafasan hingga membuat pernafasan menjadi lebih sulit. Lalu berkembang menjadi pneumonia dan bronkitis. Gejala COVID-19 dapat muncul dalam 1 atau 2 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Gejala COVID-19 berupa demam kurang lebih 38 derajat, pilek, nyeri tenggorokan, batuk dengan lendir, nyeri dada, sesak saat bernafas, dan badan terasa panas dingin dan sakit-sakit pegel-pegel semua. COVID-19 ini menimbulkan komplikasi serius berupa sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian. Penderita COVID-19 bisa menunjukkan gejala yang berbeda-beda. Beberapa orang hanya mengalami pilek ringan, sementara yang lain harus dirawat di rumah sakit, bahkan meninggal karena paru-parunya meradang dan terisi cairan. Sebaliknya, sejumlah kasus infeksi virus ini juga menunjukkan tidak adanya gejala apapun pada pasien yang dideteksi positif. Hal ini karena sistem kekebalan yang memainkan peran penting dalam merespon infeksi COVID-19 tersebut. COVID-19 dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus ini menyebar melalui percikan air liur penderita, itu berupa bentuk bersin dan batuk. Menyentuh tangan atau wajah penderita, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur penderita. Penelitian pendalam menunjukkan bahwa virus yang dapat tetap hidup pada plastik dan baja hingga 3 hari, tetapi tidak bertahan hidup di atas karton selama lebih dari 1 hari atau pada tembaga selama lebih dari 4 jam. Obat untuk COVID belum ada, sehingga perawatan difokuskan pada pengurangan gejala, misalnya memberikan obat pereda demam dan nyeri, perlakuan mandi dengan air hangat, istirahat yang cukup, tidak keluar rumah, dan banyak minum air putih. Pada umumnya, penderita COVID-19 akan pulih dengan sendirinya. Perlakuan yang diberikan pada penderita COVID adalah isolasi mandiri, atau bisa juga isolasi di pusat yang penderitanya sudah sangat parah. Kalau tidak bisa dilakukan dengan isolasi mandiri atau isolasi di pusat, dibawa ke rumah sakit. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi maupun penularan COVID-19 antara lain: 1. Menjaga imunitas, menjaga lingkungan dengan menggunakan masker saat berada di ruangan terbuka, mengolah makanan dengan tepat, dan segera ke dokter apabila mengalami gejala seperti sakit tenggorokan, flu, batuk, demam, dan sesak napas. Yang kedua, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik hingga bersih. Yang ketiga, menghindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum cuci tangan. 4.
4. Menghindari kontak langsung atau berdekatan dengan penderita. 5. Menjaga jarak saat berbicara dengan orang lain, sekurang-kurangnya 1 meter, terutama dengan orang yang sedang menderita batuk, pilek, bersin, ataupun demam. 6. Menutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu, kemudian membuang tisu dan mencuci tangan hingga bersih. 7. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. 8. Tidak keluar rumah dalam keadaan sakit. 9. Menghindari menyentuh hewan atau unggas liar yang terbukti tertular virus corona. 10. Menghindari makan daging yang tidak dimasak dengan matang. Makanan yang banyak kita konsumsi adalah terutama sayur-sayuran dan buah-buahan serta daging, telur yang banyak mengandung protein hewani. Kemudian untuk yang 11, untuk seseorang yang diduga terinfeksi COVID-19 hendaknya tidak keluar rumah kecuali untuk berobat, tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu, mencegah orang lain menjenguk, menghindari menggunakan perlengkapan bersama dengan orang lain, tetap memakai masker dan sarung tangan, dan menerapkan etika batuk serta menggunakan tisu. 12 pasien yang telah sembuh mengisolasi diri selama 7-14 hari dapat melakukan pemantauan kondisi kesehatan secara mandiri. Salah satu cara yang dapat bekerja secara efektif mencegah infeksi dan penularan virus corona adalah dengan rajin mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir. Bahkan sabun lebih efektif untuk digunakan daripada cairan pembersih tangan atau hand sanitizer, karena sabun dapat menghilangkan bakteri dan virus yang ada di permukaan kulit. Virus corona merupakan virus yang memiliki lapisan membran lipid luar atau lapisan lemak pada bagian luar. Mencuci tangan dengan sabun dan air memiliki kemampuan untuk melarutkan lapisan lemak ini dan membunuh virusnya. Demikian materi MPLS tentang pengetahuan virus COVID-19. Semoga anak-anakku sekalian dapat melindungi diri dengan prokes yang ketat sehingga bisa selamat dan tidak tertular virus COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi anak-anak, selamat belajar.